Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, ketemu lagi program Wahana Religi, obrolan pagi inspirasi rohani yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Pada pagi hari ini, Selasa tanggal 1 November, kita akan membahas mengenai sholat yang berkaitan dengan kualitas pelaksanaan sholat umat. Bagaimana caranya, gimana cara bangunnya. Di studio telah hadir tamu kita yang kita undang, yang akan menjadi narasumber pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Husni. Beliau adalah penyuluh agama Islam non-PNS yang bertugas di wilayah Kecamatan Nunukan. Kita sambut beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ini luar biasa, ini pagi yang cerah walaupun hujan, tapi masih tetap kita bisa melaksanakan acara pada pagi hari ini. Iya, berkaitan dengan tema kita ini, Ustaz. Nah, banyak problem di masyarakat kita itu. Yang pertama kalau kita urai, satu, ada pelaksanaan sholat itu yang kurang sempurna, baik secara fikih maupun yang ideal itulah. Sehingga itu mempengaruhi, bisa saja itu mempengaruhi kekhusyuan dan mempengaruhi perilaku dalam kehidupan. Apalagi kalau dari aspek pemahaman, pengertian bacaan di dalam sholat. Dan itu kayaknya ada kaitannya dengan as-sholatu tanha anil fahsya wal munkar. Mungkin Ustadz bisa menyampaikan sedikit mengenai bagaimana caranya membangun kualitas sholat umat yang kita hadapi saat ini. Silakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Pak Zaim Fatani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar al-ayah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati dan yang kami banggakan, beliau juga selaku orang tua kami, sudah anggap orang tua kami, Ustadz Zaim Fatani. Mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan murah rezekinya. Tentunya berharap semua ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu Pak Ustadz ya. Ya, insyaallah. Amin. Karena hidup ini memang tujuannya untuk oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam acara ini adalah acara yang sangat luar biasa sekali untuk menginspirasi di pagi-pagi yang penuh cuaca yang sangat mendung ini. Tetap kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti kajian-kajian yang ada di tempat ini dengan penuh bahagia, dengan penuh kesehatan, dengan penuh kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, tentunya dengan sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seperti ini Pak Ustadz, ketika kita pengen membangun kualitas sholat seseorang, maka tentunya yang harus kita bangun terlebih dahulu dari ranah ilmu, dari ranah fikih. Maka
dalam kaitan sholat itu tentunya berkaitan dengan ilmu fikih. Maka yang paling dasar menurut pemahaman hemat saya, yang paling dasar ketika kita mau membangun kualitas sholat umat Islam itu, maka kita harus bangunlah terlebih dahulu dari yang paling dasar, yaitu wudhu. Nah, wudhu ini adalah yang paling dasar. Karena apa? Karena ketika kita tidak mempunyai wudhu, maka sholat kita sudah dinyatakan tidak sah. Karena salah satu niat daripada wudhu itu listibahati sholat. Listibahati sholat diperbolehkan untuk kita melakukan sholat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling terpenting ketika kita membangun kualitas sholat kita atau kualitas sholat saudara-saudara kita, maka yang paling kita tekankan adalah dalam segi ranah toharoh, ranah suci. Ranah suci inilah yang paling ditekankan. Makanya salah satu, apabila guru-guru kami itu menyebutkan apabila wudhunya itu sudah benar, maka apabila wudhunya itu sudah betul secara ilmu, secara syar'i, maka sholatnya pun akan mengikuti betul. Nah, seperti itu. Karena di sini juga disebutkan di dalam kitab Kasyifatus Sajah, syarah daripada Safinah, itu menyebutkan bahwasannya wudhu itu disebut dengan mutahhir, ya. Wudhu itu juga disebut dengan bil mutahhiri, dengan sesuci. Karena apa? Li'anna sholah munajatur lirabbi. Karena ketika sholat itu kita bermunajat kepada Allah. Nah, ketika kita dituntut untuk bersih secara zahir, maka di situ batin juga harus ikuti bersih. Nah, seperti itu Pak Ustaz. Seperti itu. Itu yang pertama ketika kita melihat aspek kepada wudhu. Nah, selanjutnya ketika kita melihat kepada wudhu, nah tentunya di situ ada rukun-rukun yang harus kita perhatikan. Salah satu contoh yang harus kita ketahui tentang rukun wudhu atau furudul wudhu, ya, fardunya wudhu itu di dalam kitab Safinah itu disebutkan ada 6. Ada 6 Pak Ustadz, ya. Ada 6. Yang pertama adalah niat. Nah, niat ini menjadi tonggak sah atau tidaknya sebuah pekerjaan. Karena mengacu kepada hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyah. Nah, seperti itu. Kemudian juga kita harus tahu niat itu beda dengan kita melafadzkan niat dan juga kita dalam niat sendiri. Nah, niat itu, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, niat itu bukan yang kita lisan, bukan yang kita ucapkan. Nah, itu disebut dengan talafud bin niyah. Talafud bin niyah itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah ketika kita ambil wudhu, kemudian niatnya itu di dalam hati. Saya niat untuk menghilangkan hadas kecil karena untuk mau melakukan sholat. Salah satu contoh seperti itu. Niat bil qalb, ya. Ya, niat di dalam hati. Untuk niat nawaitul wudu ali rafil hadasil asgharillahi ta'ala itu disebut dengan talafud bin niyah. Talafud bin niyah itu hukumnya sunnah. Nah, talafud bin niyah itu hukumnya sunnah. Sedangkan niatnya itu tersendiri di mana? Wa mahalluha al-qalbu. Wa mahalluha adalah al-qalbu. Jadi tempatnya niat sejatinya itu di dalam hati, bukan yang kita ucapkan, Pak Ustaz. Nah, seperti itu. Makanya dari sini, dari paling dasar kita harus pahami adalah masalah terlebih dahulu masalah wudhu, apalagi masalah niat. Nah, penting sekali kita harus perbaiki niat kita, karena niat ini akan mempengaruhi kepada keabsahan wudhu itu sendiri. Kalau wudhu itu sudah sah, maka tentunya sholat pun ikut sah. Nah, seperti itu. Jadi yang talafud bin niyah itu sunnah. Nah, talafud bin niyah itu hukumnya sunnah. Itu apa istilah talafud bil qalb gitu ya? Talafud bin niyah, talafud bil lisan, lisan itu sunnah. Itu hukumnya yang sunnah. Yang wajib itu di dalam hati. Niat bil qalb. Niat bil qalbi. Kalau ini niat bil lisan. Niat bil lisan. Atau dalam istilahnya fikih talafud bin niyah. Melafadzkan niyah. Ini enggak banyak yang tahu ini. Nah, baik, betul Pak.
Jadi seolah-olah di masyarakat kita itu malah justru talafut bin niyah itu wajib. Wajib, betul, Iya. betul Pak. Padahal sebenarnya ini sunnah ya. Sunnah. Untuk Sunnah. melafatkan niat ya, untuk melafatkan niat itu hukum sejatinya memang sunnah. Artinya kalau nggak ada talafut bin niyah, asal ada niyah bil qalb itu sah. Sudah sah. Saya. Karena tujuannya apa? Di dalam kitab ini tujuannya agar bisa talafut bin niyah itu agar bisa sinkron dengan hati. Iya. Agar bisa sinkron dan juga dijauhkan dari was-was lah, Iya, penyakit iya. was-was Pak Ustadz, seperti itu. Iya. Jadi itulah sangat pentingnya niat untuk melafatkan niat dan juga melafatkan niat juga dalam hati itu sangat penting sekali. Nah, Ya, seperti itu. jadi mungkin bisa kita ambil, yang penting kita perbaiki wudunya. Wah, betul. Tapi untuk membahas itu mungkin lain kesempatan saja. Ya. Betul. Kalau ini nanti nggak sampai ke sholat. Betul, nanti. tidak sampai ke sholat. Iya. Pak Ustadz. Tapi mengenai niat itu sama kayak niat dalam wudu juga niat di dalam sholat. Sama. Jadi termasuk itu talafut niat dalam sholat itu sunnah juga. Sunnah sama Pak Ustadz. Tapi kalau niat bil qalb itu wajib. Wajib. Nah, Karena ketika kita melihat kepada definisi daripada niat itu adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li. ya. Iya, jadi ketika kita niat itu memang kita harus bersamaan dengan pekerjaan kita. Iya, pekerjaan kita, ya. Tapi ini adalah salah satu sulit bagi orang awam untuk membersamai ketika salah satu contoh kita kepada sholat ya Pak Ustadz. Iya. Ketika memang dianjurkan ketika niat itu memang sudah dari awal lafadz A itu sudah ada niat di dalam hati, tetapi bagi orang awam itu sulit sekali bagi kita semua untuk membersamai ketika Allah di dalam hati sudah ada akbar hamzah yang ada di lafadz akbar itu sudah harus ada niat di dalam hati sampai ar-ra-nya lafadz akbar. Nah, itu baru selesai. Nah, itu sangat berat sekali bagi orang awam yang seperti kita ini. Tetapi bagi orang yang mempunyai kelebihan yang sangat khusyuk, yang sudah sempurna sholatnya, mungkin dalam tingkatan orang yang sudah ahli dalam ibadah, maka tentunya itu sangat mudah sekali Pak Ustaz. Tapi kalau misalnya nggak bisa seperti itu, sah nggak sholatnya? Sah Ustaz. Sah sholatnya ya, betul. cuma kualitasnya berbeda. Betul. Nah, sekarang caranya agar niat itu menjadi punya kualitas yang bisa mempengaruhi sholat kita itu gimana? Caranya untuk niat, makanya tadi Pak Ustadz kita kembali kepada talafut bin niyah terlebih dahulu, ya kan Pak Ustadz? Talafut bin niyah, contohnya kita kembali kepada sholat, contohnya kita sholat zuhur, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'ataini mustaqbil qiblati. Kalau kita menjadi imam, silakan kita sebut jadi imam. Kalau kita menjadi makmum, maka kita sebut menjadi makmum lillahi ta'ala. Maka ketika Allah di dalam hati ini sudah harus ada niat. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah akan dilihat kualitas sholat kita. Sholat kita berarti duluan talafutnya dibanding niat dalam qalbnya. Betul. Talafut kan sebelum niat kita ucapkan. Sebelum sholat, sebelum takbir kan kita ucapkan. Enggak bersama-sama ya. Sulit. Talafut. Sulit Pak. Kalau ketika kita talafut usolli sulit. Sulit Pak. Jadi bagi orang awam sulit, maka saya sering menemukan dalam sebuah kitab itu boleh muqaranatul urfiyah, yang disebut dengan muqaranatul urfiyah itu sesuai dengan kemampuan. Yang penting ketika dalam takbiratul ihram, meskipun itu tidak sesuai dengan yang telah ditentukan para ulama, meskipun itu tidak sesuai dengan yang sudah kriteria ulama menyebutkan, mulai dari lafadz huruf hijaiyah A itu sudah ada niat, meskipun tidak seperti itu, meskipun di pertengahan hampir selesai, maka itu masuk kategori sah sholatnya. Sah seperti itu. Sholatnya. Yang penting bagi kita sah dulu lah. Ya. Apa nggak ada kaitannya ya dengan perilaku sehari-hari orang yang melaksanakan sholat itu? Nah. Betul Pak. Ya, karena saya itu pernah ditanya itu
Kalau sholatnya itu kalau dia diawali dengan amal soleh, diawali dengan kebiasaan yang baik, itu ada orang yang penatanya, bertukar pikiran. Itu katanya lebih nikmat sholatnya. Lebih nikmat, dibanding dengan kalau diawali dengan bermaksiat, berbuat. Padahal maksiat mungkin untuk dirinya atau gimana gitu kan, sesuatu yang melanggar syariah itu. Tapi ya memang tidak ada hukuman kecuali nanti atau bagaimana hukuman. Tapi dia nilai dosa. Itu malah katanya walaupun sudah berniat itu berkecamuk gitu. Waktu sholat itu. Ya, apa nggak ada hubungannya itu ya? Niat, kesempurnaan niat atau idealitasnya niat itu dengan perilaku sebelumnya. Mungkin seperti ini maksudnya. Mungkin ketika kita menggabungkan antara sholat dengan perilaku kita, maka sholat itu sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab suci Al-Quran tadi menyebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sesungguhnya sholat itu bisa mencegah daripada pekerjaan keji dan munkar. Nah, ketika melihat kepada itu, maka tentunya sholat itu akan mempunyai dampak. Pak Ustadz kepada perilaku kita. Ya, akan memberi dampak kepada perilaku kita. Maka apabila perilaku kita kok masih gitu-gitu saja, maka harus ada yang diperbarui. Harus ada yang diintrospeksi. Apakah itu wudhunya kita asal-asalan? Apakah dalam sholat kita cuma sekedar asal-asalan, tidak mengambil tidak memenuhi dengan syarat-syarat rukunnya dan yang lainnya? Maka itu juga akan mempengaruhi. Karena melihat kepada tadi Pak Ustadz ya, melihat kepada inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu. Jadi ketika sholat itu akan bisa menjaga diri kita itu dari perkara-perkara yang tidak baik lah istilahnya kan Pak Ustadz. Istilahnya tidak bisa menjaga dari perkara-perkara yang baik. Toh kalau kita kok masih sholat terus 5 waktu, terus kita lakukan, terus dikata kok amal ibadah kita atau kok kita masih gitu-gitu aja kok tetap melakukan maksiat, tetap melakukan ini, maka ayolah kita introspeksi. Ayolah kita introspeksi mana yang sholat kita itu yang salah di mata syariat, mana yang sholat kita itu yang kurang benar. Jangan mengaku ibadah kita paling benar ya Pak. Jangan mengaku ibadah kita paling benar. Nah, jadi tentunya di situ yang harus kita pahami. Jadi ketika kita sholat kita itu sudah sholat itu kita merasa diri kita kok tetap bermaksiat kepada Allah, maka tentunya kita harus mengintrospeksi. Toh itu dalam segi wudhu kita, paling tidak dari dasar lah kita introspeksi dulu dari dasar. Kalau memang wudhu kita sudah benar mengikuti rukun-rukunnya, kita beralih kepada sholat kita. Apakah sholat kita itu sudah mengikuti syarat rukunnya? Sudah mengikuti syarat rukunnya. Kembali lagi kepada apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apakah itu. Nah, apakah itu sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh syariat? Bagaimana baju kita, hasilnya ini dari mana, makannya pun kita dari mana, apakah dari perkara-perkara syubhat. Nah, itu akan mempengaruhi juga kepada sholatnya Pak, seperti itu. Kayaknya ada juga hadis yang berkenaan dengan itu ya. Ketika ada orang yang sholat khusyuk sekali, diperhatikan oleh Nabi ya. Kemudian berdoa khusyuk sekali, lalu Nabi bilang gimana sholatnya mau diterima, gimana doanya mau diterima. Betul. Kalau dia makan dari makanan yang syubhat, haram, seperti itu. Baju yang dia pakai dari baju yang, berarti ada kaitannya. Kualitas sholat itu ada kaitannya dengan amal soleh sebelumnya, termasuk apa yang dia konsumsi. Betul. Jadi sebelum sholat memang betul-betul harus bersih. Betul kalau begitu. Kalau siapa di YouTube itu ada percakapan yang bilang tuh sholatnya orang yang baru masuk Islam itu lebih diterima daripada sholatnya orang Islam. Karena kalau orang yang baru masuk Islam kan hapus dosanya, nggak ada lagi, bersih sudah. Ya berarti ada kaitannya. Artinya kalau untuk membangun kualitas sholat umat itu memang harus ada dua aspek ya. Ta'abudi dan amali tadi.
Nah, itu yang mungkin sulit itu diwujudkan. Tapi kita sebagai umat Islam harus belajar, berusaha. Harus belajar. Ya. Tapi dari aspek sholatnya saja, Pak. Dari aspek sholatnya saja. Itu taruhlah amaliyahnya tentu sudah bagus. Amaliyah. Kemudian sholatnya ada orang yang sholat itu yang penting sholat. Masya Allah gak terima. Yang penting sholat. Betul. Pokoknya dia paham atau tidak paham, yang penting sholat. Yang penting sholat. Iya, Masya Allah tidak terima gitu. Itu gimana itu? Jadi seperti ini Pak Ustaz. Di dalam kitab Zubat Ibnu Ruslan itu menyebutkan man kana bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi barang siapa yang itu agak keras sekali ya Pak. Lakukan lagi lewat. Jadi man kana bi ghairi ilmin ya'malu itu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal itu tidak didasari dengan ilmu, maka a'maluhu mardudatun. Amalnya itu akan ditolak, mardudat ditolak dan juga tidak diterima. Diterima seperti itu. Jadi enggak pernyataan itu konteksnya kepada orang yang berilmu atau kepada orang yang awam. Nah, untuk yang seperti ini Pak Ustaz, kita ambillah kepada yang ilmu terlebih dahulu ya. Karena kalau orang awam itu kalau masih belum paham maka tidak kena hukum taklif seperti itu. Betul ya. Jadi seperti itu. Jadi konteksnya mungkin kepada orang yang berilmu, orang yang berilmu yang sudah mempunyai sedikit ilmu lah, tapi ilmunya kok tidak diamalkan. Seperti itu. Tapi ini juga memberi semangat agar orang yang awam itu harus mengilmui sholat. Betul. Karena ada kaitannya dengan kualitas sholat kita itu. Jadi juga ya. Perlu juga kita ketahui tentang yang paling penting lah di dalam sholat itu adalah syarat rukunnya itu kita harus penuhi. Karena banyak daripada orang-orang itu sekedar sholat seperti tadi kan, terima tidak terima itu apa kata Allah bilangnya. Yang penting kita sholat. Saya sering melihat jamaah di masjid itu Pak Ustaz kan, sering melihat jamaah di masjid ketika sholat pantatnya pun kelihatan. Astagfirullahaladzim. Sempaknya pun kelihatan. Jadi ketika mau ditegur takut tidak sholat lagi. Jadi paling tidak pendekatan lah dulu pada jamaah bagaimana, paling tidak kasih pengajian lah satu minggu di masjid seperti itu. Jadi itu sangat penting sekali, Berarti ada kaitannya dengan adab, sopan santun. Masa sama orang beradab sama Allah tidak? Sama Allah tidak. Jadi paling tidak kita sudah punya satu kesimpulan pada kesempatan kali ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan bab sholat itu karena ini menjadi penting bagi kita semua. Paling tidak kita sudah bisa mengambil ibrah bahwa untuk membangun kualitas sholat umat itu pertama itu kita harus memenuhi kesempurnaan wudu terlebih dahulu. Kemudian meluruskan niat. Betul. Kalau bisa niatnya tidak hanya difahami talafut niat, tapi juga niat bil qalb. Dan itu ternyata ada hubungannya dengan amaliyah kita dan ada hubungannya dengan adab kita. Jadi ada 3 kata kunci untuk membangun kualitas sholat umat itu. Yang satu kesempurnaan ibadah, yang kedua amaliyah yang baik, dan yang ketiga niat niat yang kuat ada adabnya, ada sopan santunnya. Saya kira itu pemirsa program kita pada pagi hari ini, Wahana Religi, obrolan pagi inspirasi rohani. Semoga bermanfaat, dan kami atas nama kru bersama Pak Dikson dan Ustadz Husni mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.